Hai adik-adik, sekarang ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Di sini contohnya 34 lebih kecil dari 43. Jadi ini lambang lebih kecil. Yang kedua, 50 lebih besar dari 45. Jadi ini lambang lebih besar. Yang ketiga, 245 dan 225. Depannya sama-sama bilangan 200. Kalau misalkan ratusannya angkanya sama, kita lihat ke puluhannya. 40 dan 20 lebih besar yang 40. Jadi 245 lebih besar dari 225. Untuk menjumlahkan atau mengurangi, jadi dalam penjumlahan dan pengurangan ada beberapa cara. Yang pertama ini penjumlahan dengan pasangan bilangan. Misalkan 12 tambah 5 sama dengan, bilangan 12 itu dipisahkan dulu. 12 itu terdiri dari 10 dan 2. Jadi kalau kita jabarkan, jadi 12 itu kita bagi jadi 10 dan 2 tambah 5. Yang satuannya dulu yang kita tambahkan, 2 tambah 5 sama dengan 7. Lalu kita tambahkan dengan puluhannya. Hasil penjumlahan satuan ditambahkan dengan puluhan. Jadi 10 ditambah 7 sama dengan 17. Jadi hasil 12 tambah 5 sama dengan 17. Cara ini juga dapat diterapkan dalam pengurangan. Cara yang kedua, penjumlahan menghitung maju dan pengurangan menghitung mundur. Penjumlahan maju, misalkan 15 tambah 3.
Jadi ada urutannya adalah 15, 16, 17, 18. Jadi dari angka 15 maju. Kalau maju, kalau ditambah itu kita gesernya ke kanan. Kalau tambah 3 berarti ke kanan 3 angka. Ke 16, 17 sampai ke angka 18. Jadi 15 tambah 3 sama dengan 18. Kalau pengurangan mundur. Contoh 12 dikurang 2. Ini ada urutan angkanya 10, 11, 12, 13. Jadi dari angka 12 mundur. Kalau mundur atau pengurangan itu dia gesernya ke kiri. Karena dikurangin 2, jadi geser ke kiri 2 angka. Dari 12 ke 11 sampai ke angka 10. Jadi 12 dikurangin 2 sama dengan 10. Yang ketiga, penjumlahan bersusun. 25 ditambah 4 sama dengan, susunlah dahulu bilangan yang akan dijumlahkan. Jadi kita susun sesuai jenisnya. Bilangan satuan lurus dengan bilangan satuan, bilangan puluhan lurus dengan bilangan puluhan. Jadi di sini 25 puluhannya angka 2, satuannya angka 5. Tambah 4 yang satuan. Jadi 5 satuan ditambah 4 satuan sama dengan 9 satuan. 2 puluhan tidak ada pasangannya, diturunkan ke bawah. Jadi 25 ditambah 4 sama dengan 29. Cara ini juga dapat diterapkan dalam pengurangan. Sekarang tentang bangun datar. Bangun datar ada 2, bangun datar segi banyak dan bangun datar bentuk lengkung. Bangun datar segi banyak, ciri bangun datar segi banyak ialah dibatasi oleh beberapa sisi. Sisi adalah garis lurus yang membatasi bangun datar. Contoh bangun datar segi banyak ialah segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6. Gambar pertama ini contoh segi 3 mempunyai 3 sisi. Gambar kedua segi 4 mempunyai 4 sisi. Gambar ketiga segi 5 mempunyai 5 sisi. Dan gambar keempat segi 6 mempunyai 6 sisi. Bangun datar bentuk lengkung. Bentuk lengkung adalah bangun datar yang dibatasi oleh kurva. Kurva disebut juga garis lengkung. Jadi pembatasnya adalah garis berbentuk lengkung. Contoh bangun datar bentuk lengkung adalah lingkaran, bulan sabit, oval. Gambar pertama itu lingkaran, gambar kedua bentuk bulan sabit, dan gambar ketiga ini oval. Bangun ruang. Bangun ruang juga ada yang permukaan datar, ada juga yang permukaan lengkung. Untuk yang permukaan datar di sini ada kubus dan ada balok. Contoh benda yang berbentuk kubus ialah Rubik. Kubus di sini mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi. Dan balok juga sama mempunyai 6 sisi, cuman ukurannya saja yang berbeda. Bangun ruang permukaan lengkung. Ada tabung. Gambar yang pertama tabung, gambar kedua kerucut, gambar ketiga itu bola. Contoh benda berbentuk tabung ialah drum, kaleng. Kalau contoh benda berbentuk kerucut, topi ulang tahun. Contoh benda berbentuk bola, bola basket. Jadi tabung ini mempunyai 3 sisi, atas bawah sama garis yang di tengah itu gitu, jadi satu sisi. Permukaan yang di tengah itu jadi satu sisi. Kalau kerucut mempunyai 2 sisi dan bola mempunyai 1 sisi. Sekarang tentang posisi. Posisi sama artinya dengan letak. Kata yang menunjukkan posisi ialah kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Seperti di gambar, gantungan foto di atas gambar bunga.
Kalau di atas gambar buku, gambar bunga di samping gambar buku. Pola adalah sesuatu yang berulang dan teratur. Macam pola ada pola bentuk, pola warna, pola gerakan, dan pola suara. Ini contoh soal pola bentuk. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar balok, prisma, kubus, titik-titik, prisma, kubus, titik-titik. Bangun ruang yang tepat untuk mengisi titik-titik pada pola di atas secara berturut-turut adalah yang A, balok dan kubus, yang B, balok dan balok, yang C, balok dan prisma. Terlihat pada 3 bangunan pertama pada pola gambar di atas, polanya adalah balok, prisma segitiga, dan kubus, sehingga polanya menjadi balok, prisma segitiga, kubus, balok, prisma segitiga, kubus, balok. Dengan demikian, bangun ruang yang tepat untuk melengkapi pola di atas adalah balok dan balok. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Jadi pola itu membentuk suatu urutan yang berirama. Sekian pembahasan kita. Untuk pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.